Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rizkika Nindya Furi. Kali ini di sini aku akan menjelaskan tentang media komunikasi. Nah, sekarang kita ke sejarah media komunikasi dulu ya. Pada masa pemerintahan Orde Baru, media di Indonesia mengalami masa kelam karena pada saat itu media tidak memperoleh kebebasan pers untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Media masih diatur dan dikuasai oleh pemerintah, sehingga belum dapat secara bebas dan independen menyampaikan informasi kepada khalayak. Pada saat itu, media terancam mengalami pemberedelan apabila memberikan atau pesan komunikasi dan informasi dan tentang menguasai atau pemerintahan. Media harus tunduk dan hanya diperbolehkan menyebarkan hal yang menguntungkan dan baik bagi pemerintah. Pada masa ini, media digunakan untuk menjaga kestabilan pengusaha dan pemerintahan. Setelah berakhirnya masa kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto, kebebasan media di Indonesia meningkat dengan pesat. Setelah lama ditekan, diawasi, dibatasi, dan dilecehkan oleh pemerintah Orde Baru, akhirnya kini media atau pers Indonesia menjadi salah satu media yang paling bebas dan hidup di Asia. Setelah Orde Baru berakhir, media yang tadinya serupa dan hanya memberikan hal dari sudut pandang yang sama, perlahan mulai berubah menjadi pluralisme yang agak lebih besar dan sudut pandang yang berbeda-beda, terbuka pada hal-hal baru dan independen, dan tidak lagi tergantung pada pemerintahan. Pluralisme mulai terjadi ketika pemerintahan reformasi pemerintah setelah Orde Baru mulai mengizinkan berdirinya sebuah stasiun radio dan televisi yang baru. Pada awalnya terdapat aturan bahwa seluruh stasiun televisi harus berbasis di Jakarta. Lisensi atau izin untuk mendirikan pada awalnya juga hanya diberikan oleh orang-orang tertentu saja, seperti anggota keluarga mantan Presiden Soeharto, orang-orang yang dekat dengan pemerintahan, dan beberapa konglomerat lainnya. Dalam beberapa tahun runtuhnya Orde Baru, perkembangan media, khususnya media TV, dapat dikatakan sangat pesat. Saat itu, sebagian media televisi telah mampu menjangkau sekitar 70 hingga 80% populasi seluruh masyarakat Indonesia. Karena beberapa televisi baru mulai bermunculan, maka mengakibatkan persaingan antar televisi tersebut untuk mendapatkan pendapatan iklan dan penonton. Persaingan yang cukup pesat menyebabkan beberapa media mulai tertarik dan tergoda untuk mendorong batas yang selama ini dipegangnya. Salah satu batasan yang mulai ditinggalkan adalah mengenai larangan menayangan program berita selain yang dihasilkan oleh negara, yaitu berita dari TVRI, sehingga berita yang dihasilkan oleh stasiun TV tersebut lebih memihak dan menguntungkan pemerintah. Stasiun televisi tersebut ternyata sangat menguntungkan dan mampu menghasilkan profit yang sangat besar. Hal ini menyebabkan pemerintah atau rezim menjadi sulit untuk menghukum kerabat maupun teman dekat sendiri. Walaupun stasiun TV melanggar aturan yang telah dibuat dengan penyiaran program berita independen yang diproduksi sendiri, namun pemerintah kesulitan untuk menutup stasiun televisi tersebut. Survei Citra Televisi atau SCTV dan Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI adalah contoh dari stasiun televisi yang memproduksi dan menyiarkan program berita sendiri pada saat itu. Ternyata program berita tersebut menjadi sangat populer serta disukai oleh pemirsa di seluruh negeri. Program berita independen menjadi program berita alternatif yang memiliki pandangan berbeda dari TVRI. Meskipun program berita yang diproduksi dan disiarkan oleh stasiun televisi tersebut masih relatif jinak dan tidak terlalu menentang ataupun menonjolkan pemerintahan, tetapi program berita tersebut cukup efektif dan berpengaruh untuk melemahkan TVRI. Sejak berakhirnya masa Orde Baru, media menjadi lebih besar dan berkembang dengan pesat.
Pada tahun 2003, pemerintah melaporkan bahwa terdapat lebih dari 2.000 stasiun TV dan radio ilegal di seluruh negeri. Hal ini membuat pemerintah mendesak seluruh stasiun TV dan radio ilegal untuk mengajukan izin dan menutupnya. Setelah kita mengetahui sejarah dari media, sekarang pengertian dari media komunikasi. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media juga merupakan jendela yang memungkinkan kita untuk dapat melihat lingkungan yang lebih jauh sebagai penasir yang membantu memahami pengalaman sebagai landasan penyampaian informasi sebagai komunikasi interaktif yang meliputi opini audiens. Secara sederhana, media komunikasi dapat dijelaskan dari dua, yaitu media dan komunikasi, yang mana masing-masing kata memiliki arti tertentu yang dapat dijelaskan. Media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, termasuk teknologi perangkat, dan sedangkan komunikasi adalah proses yang menyangkut hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya. Menurut para ahli yang pertama, ada Nur Hayati, tahun 2013, media komunikasi memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, sehingga seorang guru atau dosen harus mampu mengidentifikasi media-media yang dibutuhkan sebelum memulai proses pembelajaran. Yang kedua, ada Badusa dan kawan-kawan, tahun 2000. Media adalah suatu kaedah atau perantara komunikasi yang berhubungan antara satu sama lain seperti penggunaan kabar, berita, dan gambar untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ia merupakan perantara yang menghubungkan maklumat dan tujuan pengajaran. Fungsi media komunikasi yaitu ada 4 loh. Yang pertama ada efektivitas. Media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, ada efisiensi. Media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, konkret. Media komunikasi sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak. Yang keempat, motivatif. Media komunikasi sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi. Fungsi media komunikasi menurut Marhel S. Luhan ada 4. Yang pertama, efektivitas. Media komunikasi akan membuat mudah serta melancarkan dalam menyampaikan sebuah informasi. Yang kedua, ada efisiensi. Media komunikasi akan mempercepat penyampaian di dalam sebuah informasi. Yang ketiga, konkret. Media komunikasi akan membantu mempercepat isi informasi atau pesan yang mempunyai sifat abstrak. Motivatif. Media komunikasi akan lebih memberikan sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang fungsi media komunikasi menurut Burgon dan Harner ada 2, 3, 4. Yang pertama, efisiensi penyebaran informasi, yaitu penghambatan dalam sisi biaya, pemikiran, tenaga, serta waktu. Yang kedua, memperkuat eksistensi informasi, yaitu media komunikasi yang high-tech bisa membuat informasi atau juga pesan yang lebih berkesan pada komunikan. Yang ketiga, menghibur, yaitu media komunikasi bisa menyenangkan serta lebih menarik untuk audiens. Yang keempat, kontrol sosial. Media komunikasi sebuah pengawasan dalam kebijakan sosial. Sekarang kita ke jenis media komunikasi. Jenis media komunikasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada media cetak. Media cetak merupakan berbagai macam barang yang dicetak dan bisa dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan informasi. Menurut Ronald H. Edison, media cetak adalah bahan bacaan yang diproduksi secara profesional seperti surat kabar, majalah, dan buku. Atau media cetaknya itu. Yang kedua, ada media audio. Media audio merupakan suatu bentuk komunikasi
yang menerima informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera pendengaran. Menurut Sadiman, media audio adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik bahasa verbal, kata-kata atau bahasa lisan, maupun bahasa nonverbal. Contoh media audio adalah radio. Nah, media komunikasi yang ketiga ada media visual. Media visual merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera penglihatan. Contohnya dan foto. Menurut Saiful Bahri Damarah dan Aswan Zain, media visual adalah media yang hanya mengandalkan mata atau indera penglihatan atau sarana alat komunikasi yang dapat dilihat dengan mata dan indera penglihatan. Nah, media komunikasi yang keempat ada media audiovisual. Media audiovisual merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi, untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan, memakai indera penglihatan dan juga pendengaran. Menurut Sanjaya, media audiovisual yaitu jenis media yang mengandung unsur suara dan unsur-unsur gambar yang bisa dilihat. Contohnya, televisi atau video rekam. Media komunikasi konvensional. Yang kedua, ada media komunikasi baru. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang media komunikasi konvensional. Media komunikasi konvensional adalah media komunikasi yang telah ditemukan terlebih dahulu sebelum media baru. Media konvensional biasa digunakan untuk mengirim atau menerima pesan dan informasi pada masyarakat luas. Oleh sebab itu, media konvensional sering juga disebut sebagai media komunikasi massa. Atau media massa adalah media yang mampu menyebarkan pesan atau informasi ke masyarakat atau khalayak secara bersamaan dengan jangkauan yang relatif luas dan dalam waktu yang relatif singkat. Media konvensional pun dapat dibedakan menjadi media cetak dan media penyiaran. Yang pertama, media cetak adalah media yang proses penyebaran informasinya dilakukan dengan menggunakan teknologi cetak dan dalam bentuk cetak, sehingga komunikasi yang termasuk dalam media cetak adalah surat kabar, majalah, atau tabloid. Yang kedua, ada media penyiaran. Media penyiaran adalah media yang menyampaikan dan menyebarkan pesan serta informasinya dalam bentuk siaran. Media komunikasi yang termasuk di dalam media siaran adalah radio dan televisi. Radio adalah media komunikasi yang mampu menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator ke komunikan dalam bentuk suara, sedangkan televisi adalah media yang mampu menyampaikan pesan atau informasi dalam bentuk suara dan gambar yang bergerak. Kedua nih, media baru. Setelah berkembangnya media komunikasi konvensional, kemudian muncullah media baru. New media adalah media komunikasi yang menggunakan internet dan teknologi digital atau komputer sebagai alat pengoperasionalnya. New media muncul setelah media komunikasi konvensional cukup digunakan oleh masyarakat Indonesia. New media ini tercipta dan berkembang setelah terjadi kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi, khususnya pada teknologi digital atau komputer dan internet. Contohnya ada blog, media sosial, dan website yang termasuk dalam media komunikasi baru atau new media. Para ahli yaitu menurut Marhel MC Luhan, media baru atau new media adalah perkembangan teknologi komunikasi yang dalam sejarahnya telah memperluas jangkauan komunikasi manusia. Di sisi lain, MC Luhan menggunakan istilah media baru untuk mengartikan sesuatu yang sangat mirip dengan yang dimaksudkan saat ini. Sejak zaman MC Luhan, istilah media baru muncul dan bertahan serta mempunyai banyak definisi yang bisa disesuaikan dengan konteks penggunaannya.
Pada buku Encyclopedia of New Media tahun 2003, tidak ada satupun jawaban pasti mengenai definisi media baru. Bahkan, media lama atau tradisional pernah juga disebut media baru, tetapi media baru sendiri secara konsisten terus berubah dan berkembang. Menurut Ronald Rich, tahun 1984 mendefinisikan media baru sebagai teknologi komunikasi yang memfasilitasi dan memungkinkan untuk menjadi interaktivitas antara pengguna dan informasi. Interaktivitas sendiri pun sebagai besarnya merupakan karakteristitas dari media baru. Tujuan dari media baru adalah untuk mengkonstruksi realitas yang direkayasa oleh sebuah media demi mendapatkan keuntungan secara finansial dari orang-orang yang menggunakan secara komoditi yang ditawarkan oleh media tersebut. Selain itu, ada beberapa manfaat yang didapat dari penggunaan media baru. 1. Media baru dapat diibaratkan sebagai sumber informasi, sehingga manfaat ini dapat dirasakan oleh pelajar maupun mahasiswa. Dengan adanya media baru akan mempermudah mereka dalam mengakses informasi yang akan mereka cari. Selain itu, penggunaan media yang baru termasuk mempermudah mereka dalam mendapatkan e-book atau jurnal online. Yang kedua, media baru sangat membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Adanya media surat elektronik maka akan mempermudah seseorang dalam tukar informasi tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu. Yang ketiga, kemunculan media baru juga dibarengi dengan kemunculan jejaring sosial yang dapat berhubungkan satu individu dengan individu lainnya, walaupun mereka tidak berada dalam satu lokasi yang sama. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang keempat, media baru dapat digunakan sebagai tempat untuk berbisnis daring. 5. Media baru digunakan untuk mencari pekerjaan. Hal ini akan mempermudah para pencari pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan tanpa harus mendatangi suatu perusahaan. Bahkan, sekarang bisa dilakukan tes masuk perusahaan secara online. Yang keenam, adanya fitur realitas virtual membuat seseorang dapat merasakan suatu seperti di kenyataan. Misalnya, permainan yang digunakan realitas virtual, maka permainan tersebut akan lebih terasa nyata dibandingkan dengan permainan pada umumnya. Nah, teman-teman, itu yang dimaksud dari media komunikasi. Terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan dari aku. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Dan thank you, bye.